kami sama sekali tidak minta restoratif justice, karena restoratif justice yang diinginkan Jokowi itu adalah minta maaf dia. Oh no way, ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Hanif Saputra. Seperti biasa teman-teman semuanya, di channel ini kita akan membahas isu-isu terkini yang masih ramai diperbincangkan ya. Baik teman-teman semuanya, polemik ijazah Bapak Joko Widodo terus memasuki babak-babak baru teman-teman semuanya. Bagaimana permintaan SP3 yang diajukan oleh Roy Suryo CS ternyata ditanggapi dan direspon dengan cara yang keliru oleh kubu dari para termul ya teman-teman semuanya, di mana para termul menilai bahwa SP3 yang diminta oleh Roy Suryo CS itu diharuskan melalui jalur permintaan maaf dan juga mendatangi Bapak Joko Widodo di Solo seperti yang dilakukan oleh Egy Sujana dan juga Damai Harilubis. Padahal dari kubu Roy Suryo CS tidak pernah ada pun agenda untuk meminta maaf dan datang ke Solo seperti yang dilakukan oleh Egy Sujana dan Damai Harilubis. Nah, hal ini menarik ya teman-teman. Miskomunikasi ini akhirnya menjadi sesuatu yang menarik ya, bagaimana kedua belah pihak saling menyangkal terkait dengan respon dari pengajuan SP3 ini. Baik teman-teman semuanya, seperti biasa kita akan melihat ya cuplikan-cuplikan video yang akan membuka mata kita terkait dengan polemik ini. Kita akan melanjutkan videonya teman-teman. Kita tidak akan sowan ke Solo dan kita tidak akan minta maaf. Tetapi sebagai orang hukum kita akan berupaya dengan jeli melihat ya sisi-sisi mana untuk mengakhiri kasus ini dan tetap melanjutkan pembuktian ijazah palsu Jokowi. Kita tidak minta restoratif justice. Kita tidak cemburu dengan Egy Sujana dan DHL, biarkanlah dia menikmati kebebasannya dalam tanda kutip kan. Tetapi yang kita ingin perjuangkan adalah penegakan hukumnya. Apa penegakan hukumnya itu? LP terhadap Egy Sujana, RRT dan nama-nama lainnya itu berada dalam satu nomor yang sama. Jadi kalau misalnya syarat SP3 Egy dan DHL harus mencabut laporan polisi LP-nya, maka semua LP itu jadi gugur, nggak bisa dicicil satu-satu. Orang mengatakan, kan bukankah pidana itu individual responsibility, tanggung jawab individu? Iya, tetapi ketika administrasinya dijadikan satu, maka secara prosedur batal. Kan misalnya gini, surat LP nomor sekian, lalu kemudian terlapornya ABC dan lain sebagainya, kan begitu? Tiba-tiba dua orang di antaranya dicabut, artinya kan batal surat itu secara keseluruhan. Kalaupun nanti ada putusan pengadilan yang membebaskan RRT, Roy Resmontiva tidak terbukti melakukan fitnah, tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik, tidak terbukti melakukan ujaran kebencian, tidak terbukti melakukan manipulasi data atau dokumen milik orang lain atau milik publik. Pertanyaan saya adalah, apakah akan ada putusan yang mengatakan ijazah Jokowi asli atau palsu? Nggak ada. Demikian pula sebaliknya, nggak akan ada, karena yang akan dikatakan bahwa tidak terbukti, sudah selesai. Lalu bagaimana dengan ijazahnya? Ya sudah, remain question. Nah, baik teman-teman semuanya, itu dia statement dari Refli Harun yang mengatakan bahwa pihaknya itu menyatakan adanya kecacatan administrasi ya dari pelaporan SP3 ataupun pengeluaran SP3 oleh Egy Sujana dan juga DHL yang mengharuskan LP yang dalam satu nomor administrasi Roy Suryo CS itu harus dibebaskan dalam kasus ini. Refli Harun juga menegaskan bahwa proses sidang pidana ini tidak akan berarti apa-apa, tidak akan membuktikan bahwa ijazah dari Bapak Joko Widodo ini asli atau palsu teman-teman semuanya. Maka diharapkan ya, atau sebaiknya persidangan ini tidak dilanjutkan, karena juga jika dilanjutkan pihak dari Bapak Joko Widodo juga tidak pernah menghadiri persidangan, selalu mangkir ya. Kita tekankan kepada Bapak Joko Widodonya, selalu mangkir, selalu lewat kuasa hukumnya. Padahal kan harusnya beliau langsung yang hadir ya, baik itu di pengadilan sidang pidana ataupun pengadilan CLS ya, perdata di Pengadilan Negeri Surakarta. Harusnya beliau hadir di persidangan untuk memberikan kesaksian-kesaksian, untuk memberikan fakta-fakta, klarifikasi terkait dengan ijazah beliau langsung ya. Namun selalu tidak pernah hadir. Nah, ini yang akhirnya menjadikan kasus ini sebaiknya di stop saja
yang di persidangan pidana ya, karena tidak akan membuktikan ijazah tersebut asli atau palsu. Nah, baik teman-teman, kita akan kembali menonton ya video berikutnya. Ada yang bilang ijazahnya Roy Suryo belum ada tanggalnya. Lah iya, uang ijazah saya itu dipakai tahun 2009. Secara eksklusif saya akan khusus memberikan analisis soal temuan terakhir ini. Kenapa? Lihat bedanya. Dua ini saya pertanyakan betul keasliannya atau keautentikannya. Karena yang pertama, meskipun penanda tangannya sama-sama adalah Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim, dan sekarang lagi rame nih di medsos ya, teman-teman bertanyakan, Prof. Naim itu benar-benar sudah menjadi dekan belum pada saat tahun 2005? 2014 dan 2012 ada warnanya merah ya. Nah, yang ini mungkin tinta capnya lupa, belum dikasih warna. Ini hitam putih, ini nggak boleh ya. Jadi itu kesalahan fatal. Pertama, nggak boleh namanya legis itu hitam putih. Nggak ada bantalan cap warnanya hitam, kemudian capnya juga hitam dan tidak berwarna seperti ini. Jadi ini fatal ya. Ini artinya apa? Ini harus dipertanyakan. Coba perhatikan baik-baik kedua legalisasi ini. Mau dari atas ke bawah, mau dari kiri ke kanan, apa lihat? Di sini sama. Sekali lagi, ini sama, plek ketiplek tadi. Nah, cuman yang satu dibuat kotor. Nah, baik teman-teman semuanya, itu dia ya. Sedikit gambaran dari Roy Suryo yang mengatakan ada kejanggalan yang sangat fatal ya dari ijazah Bapak Joko Widodo, dan jika memang benar terbukti ijazah tersebut palsu, maka juga ada unsur pidana di dalamnya, di mana Bapak Joko Widodo telah memalsukan atau telah berbohong ya kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan memalsukan ijazahnya. Nah, hal ini akan dikenai pidana jika memang terbukti palsu dan dapat diseret ke ranah pengadilan. Dan jika memang demikian, maka ada kemungkinan Bapak Joko Widodo akan mendekam di penjara pada saat Lebaran nih. Nah, ini sangat berbahaya ya bagi beliau. Maka saran saya ya, sebaiknya beliau langsung melakukan klarifikasi kepada publik, mendatangi pengadilan, memberikan fakta-fakta, memberikan kesaksian apakah ijazah tersebut memang asli atau palsu, agar hari ini tidak juga menjadi bumerang kepada beliau juga ya. Kita juga melihat para termul-termul ini juga susah untuk memberikan pembelaan kepada Bapak Joko Widodo, karena setiap kali mereka memberikan pembelaan selalu digoreng lagi, selalu dilibas lagi sama dengan RRT ya, Roy Rismontiva ya. Maka kasihan juga nih dengan para termul ya, sudah dikerahkan untuk membela Bapak Joko Widodo, tapi tetap saja pendapatnya, statementnya itu saja yang menjadikan para termul ini dikira tidak mampu untuk membela Bapak Joko Widodo. Maka saya rasa sebaiknya Bapak Joko Widodo ini langsung turun tangan untuk memberikan klarifikasi, memberikan fakta-fakta ya bahwasanya ijazah tersebut asli atau palsu. Nah, baik teman-teman, kita akan melanjutkan videonya. Terus nggak mampu berdebat di talk show. Akibatnya apa? Pak Jokowi tersiksa secara psikologi karena dilihat agen-agen dia itu dungu. Saya kasihan Pak Jokowi. Kirim si ini, kirim si itu, dihajar oleh Rismon, dihajar oleh Tifa, dihajar oleh Roy. Itu doang argumennya, muter. Jadi kita ingin selamatkan Jokowi supaya dia kesakitannya itu tidak berlebih. Dan penyebab kesakitan Jokowi bukan Tifa, Roy atau Rismon, tapi termul sendiri itu. Kalau termulnya pinter, kasus ini udah selesai dari 2 tahun lalu tuh. Tapi termul juga berpikir, kita jangan jadi pinter, biarin jadi dungu supaya amplop Jokowi jalan terus. Kan jahat kan? Jadi termul itu jahat in optima forma. Buku ini jujur in optima forma. Terima kasih. Nah, itu dia teman-teman semuanya, di mana para termul itu dikatakan sebagai dungu ya, karena tidak mampu menyelesaikan perkara ini selama bertahun-tahun. Bahkan juga para termul ini berpikiran jika kasus ini diproses secara lama, maka amplopnya itu akan makin tebal. Nah, ini yang menjadikan para termul ini membuat polemik ini semakin berlarut-larut, semakin berkelanjutan ya, sampai bertahun-tahun, yang menjadikan Bapak Jokowi ini semakin tersiksa teman-teman semuanya. Kasihan ya, sudah tua, sudah berumur, yang harusnya menikmati masa pensiun sebagai presiden ya kan, malah harus berhadapan dengan polemik seperti ini, malah harus mempunyai termul-termul yang dungu seperti itu ya. Maka ya seperti saran saya tadi, sebaiknya Bapak Joko Widodo
menghadiri pengadilan, memberikan klarifikasi, memperjelas ya situasi saat ini, apakah ijazah tersebut asli atau palsu. Jika memang asli ya silahkan dibuktikan, jika memang palsu silahkan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan mempertanggungjawabkan karena telah berbohong, telah memalsukan ijazah untuk mendaftarkan diri baik sebagai kepala daerah di sebagai wali kota ataupun mendaftarkan diri sebagai gubernur ataupun mendaftarkan diri sebagai presiden. Nah, silakan ya Bapak Joko Widodo untuk mempertanggungjawabkan. Nah, itu dia teman-teman sekiranya video kali ini ya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini sampai akhir ya. Saya mendoakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan dilancarkan segala bentuk aktivitasnya. Saya Nip Saputra, pamit undur diri dari video kali ini dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman semuanya.